Tiga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami, yaitu otonomi daerah dan peluang bagi UKM di daerah. Untuk anggota kelompok sendiri, yang pertama ada Dafa Zaki Dewenda, yang kedua saya sendiri Arga Dwi Hilmar Adha, yang ketiga ada Ibrahim Ahmad, yang keempat Miranda Ramadhani, yang kelima ada Ridho Algumari, yang keenam ada Ahmad Fahli, yang ketujuh ada Farah Salsabila, yang kedelapan ada Syarifah Maharani, yang kesembilan ada Digita Sukasmi, yang kesepuluh ada Putra Pratama Zulianda, yang kesebelas ada M. Rafki Artarana. Baik, untuk pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Farah. Pada Farah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Farah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syarifah. Kepada Syarifah dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya adalah landasan hukum otonomi daerah. Landasan hukum otonomi daerah di Indonesia ada 3 landasan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPRI, dan Undang-Undang berikutnya ada penjelasannya. Undang-Undang Dasar Acuan Otonomi Daerah terdapat pada pasal Undang-Undang 1945, pasal 18 UUD ayat 2 dan ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, kota yang mengatur dalam mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan pembantuan. Selanjutnya ketetapan MPRI atau TAP MPRI nomor 15 MPR 1998 menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta penerimaan keuangan pusat daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu undang-undang. Ada 2 UU yang mengatur, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintah daerah mengutamakan pelaksanaan desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan perkasa dan kreativitas, kemudian meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syarifah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli. Kepada Fadli dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah tersebut ada beberapa bagian. Yang pertama, mewujudkan demokratisasi sistem pemerintah di daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah. Yang kedua, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Yang ketiga, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. Yang keempat, mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang partisipatif. Yang kelima, mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah. Yang keenam, menciptakan akuntabilitas lokal sehingga lebih memperhatikan hak-hak masyarakat. Yang ketujuh, mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan dihadapi oleh masyarakatnya. Yang kedelapan, meningkatkan partisipasi masyarakat sipil, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fadli. Untuk PPT selanjutnya akan dibacakan oleh Dafa. Kepada Dafa dipersilakan. Selanjutnya yaitu UMKM. Pada bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah adalah yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan
yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Baik, terima kasih kepada Dafa. Untuk PPT selanjutnya akan dibacakan oleh Rido. Kepada Rido, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai UMKM tadi. Sebagaimana pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 1 huruf C dilakukan dengan cara A. Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan. B. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. C. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru. Dari ketiga aspek tersebut, berarti sumber daya manusia merupakan subjek yang terpenting dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi dan yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rido. Untuk pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Miranda. Pada Miranda, dipersilakan. Baik, selanjutnya, kebijakan pemerintah di dalam pengembangan pemerintahan daerah atau otonomi daerah juga merupakan suatu peluang yang besar bagi UKM di daerah. Karena salah satu syarat utama menjadi otonom adalah bahwa daerah yang bersangkutan harus punya pendapatan daerah yang cukup untuk membiayai roda perekonomian. Ini berarti perlu lembaga-lembaga ekonomi lokal termasuk UKM yang akan memberikan pendapatan daerah. Jadi, peranan UKM di daerah tidak hanya sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan atau pembangunan antar wilayah, tetapi juga sebagai alat pengembang ekonomi daerah. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Miranda. Itulah dari PPT dari kelompok 5. Terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.